sekarang perasaan abang semua orang. Bagus kan suara saya? Mantap. Mantap jiwa. Oke. Oke, pertama-tama aku habis launching video klip. Lagunya bagus nggak? Lucu kan? Nah, terus begitu pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Rafa. Tempatnya bagus banget, mewah, terus makanannya juga enak. Gue juga udah sempat undang Bang Rasman sebagai bintang tamu, tapi Bang Rasman menolak. Mungkin karena Bang Rasman maunya di Malio. Ya udah, kita bikin di Malio ya. Biar abang datang. Jadi semua mau undangnya sebagai bintang tamu. Iya, terus yang kedua, Dennis kan dari kemarin bikin podcast tentang korban-korban dari Bang Rasman. Pertama-tama Dennis mau ucapin sangat amat berterima kasih kepada orang-orang baik di luar sana yang telah memberikan donasi kepada korban-korban. Tanpa saya minta sedikit pun, sekalipun saya tidak pernah meminta donasi. Tapi di 2 hari yang lalu ada dari salah satu orang, mungkin netizen atau siapa, telepon dan bilang katanya saya ingin menyumbang kepada korban, yaitu Bang James dan Bang Ipong. Lalu selanjutnya juga pada ngasih donasi ke Pak Bowo, Claudia dan Ipong, terus Fauzan, terus itu korbannya kebanyakan, gue sampai lupa namanya. Irfan sama Mika. Ini adalah korban-korban yang gajinya belum dibayarkan oleh Bang Rasman gitu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendonasi, dan orang-orang ini sungguh sangat baik karena mereka tidak mau disebutin namanya. Gua pun nggak kenal sama korban-korban sama orang-orang yang nyumbang itu. Pertama dari Bang James dulu. Bang James mau ucapin apa? Orang yang sudah donasi. Untuk yang mendonasikan sedikit berkat buat saya, Bang Ibu dan teman-teman, saya bersama keluarga dan pribadi mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas respect yang luar biasa. Karena dari pihak Bu Denis dan manajemen sendiri tidak meminta apa-apa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba Allah itu bisa memberikan sedikit rezeki yang dia dapat untuk berbagi dengan teman-teman semua. Amin. Biarlah segala sesuatu yang kita alami ini ambil hikmahnya, jangan menendam kepada siapapun. Kita hidup dalam hubungan yang baik. Kita pakai ilmu sabar. Sabar itu paling susah. Karena kalau sabar berarti kita harus bertawakal, berikhtiar, ya kan? Karena kita punya segala sesuatu itu ada idola, iman itu ada ragu. Tuhan yang Maha Kuasa lewat doa harapan. Semua orang yang di sini, teman-teman wartawan semua, kita harus bersyukur. Dalam bahasa teman-teman yang muslim bahwa kita dizalimi, ya kan? Tetapi kita harus punya jiwa bersabar, punya jiwa yang kuat. Apalagi kita mau jadi orang-orang Indonesia yang merdeka, merah, punya darah kita, semangat kita. Dan marilah kita pegang petuah yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kalau menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Kalau menjadi orang Muslim, jangan menjadi orang Arab. Kalau mau jadi orang Hindu, jangan jadi orang Cina. Jadilah anak-anak Nusantara, ya, yang berakhlak, beradab, bermartabat, punya jiwa kesatriaan. Disitulah kita punya tugas dan tanggung jawab selaku orang-orang percaya, orang-orang yang memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mulia ini. Siapapun dia, mau pemulung, mau tukang gorengan, mau wartawan, mau netizen dan segala macam, kita punya satu tujuan: doa dan harapan, iman dan takwa. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Orang boleh menganggap kita ini lemah, tapi di mata Tuhan berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Benar nggak? Benar.
Jadi marilah semua yang kita dapat, yang kita terima, ambil hikmahnya. Pak Dr. Richard Lee, Pak siapa namanya, Pak Samsul Caniago, ya kan, Mbak Claudia, Ibu Denis, Ibu Iklim Hakim dan segala macam, Pak Uya Kuya, dengan semua sosok-sosok yang Tuhan berikan harisma dan rezeki, yakin dan percaya. Ya, saya bukan jadi ustadz, tapi kita saling cross check bagaimana TNG kita, saling memberi, saling menerima, ya kan? Bagaimana kita selaku orang-orang yang sudah diberikan tanggung jawab di atas pundak masing-masing. Dia sebagai wartawan, sebagai apapun dia adalah insan yang bertuhan. Insan yang diberikan tanggung jawab, memilih kiri atau kanan, surga atau neraka. Benar nggak? Benar. Jadilah orang-orang, jangan jadi orang-orang pintar, tetapi jadilah orang-orang yang cerdas dan bijak. Disitulah Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada siapa yang meminta, memohon, akan diberikan keselamatan yang sejati untuk seterusnya dan selama-lamanya. Oke? Amin. Bang James, sebentar, bisa diceritain sebentar ancaman apa yang dikatakan oleh Bang Kasman setelah Bang James ke podcast saya? Oh iya, saya mau cerita ketika saya udah di podcast oleh Pak Uya Kuya dan sesudah itu dipanggil oleh asisten pribadinya Ibu Denis, Mbak Frida. Sesudah itu WA saya diblokir oleh Pak Dr. Ran, Dr. Kasman Arif Nasution, dibuka lagi, dan sesudah itu dikirimlah konferensi pers ya. Dan dia bilang kepada saya, ada di dalam WA saya ini, saya nggak pernah bohong. Saya ngomong iya, enggak. Enggak. Dia kirim itu pada saat breaking news dan undangan media, ya kan? Ya, dapat kan? Breaking news. Yang seperti dia sampaikan bersama istrinya yang nomor 6 itu Bu Adi itu kan waktu itu. Ya. Breaking news. Saya jawab ke dia, saya bilang, morning Mr. Dr. Ran, apa kabar? Sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Saya nggak pernah ngomong macam-macam, apa adanya aja. Saling mendoakan itu lebih baik. Terus langsung dia jawab saya, Anda saya laporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ingat, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Saya bilang buat dia, saya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Segala, yang kapan saja bisa mengirimkan sakaratul maut untuk mengambil nyawa kita selaku makhluk ciptaan Allah. Mohon maaf. Disitulah dia blokir nomor saya. Dia tuh, putih tuh. Nah, sesudah itu pagi-paginya saya telepon dia. Selamat pagi Dokter Ran, apa kabar? Kamu saya akan laporkan LP karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seperti apa, saya bilang? Ketika di Medan kamu bilang saya anjing babi ngojek binatang. Saya minta turun ketika saya tugas di situ 3 minggu. Turunkan saya dari mobil Prado. Kasih uang saya pulang ke Jakarta. Ya kan? Ini cerita nyata loh, saya nggak bohong-bohong. Ini nyata. Saya ngomong apa adanya di Uya Kuya juga. Sampai Satria yang pernah jadi asprinya itu bilang, ngomong apa adanya. Iyalah, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, saya orang Ambon yang merantau. Sudah pasang badan buat siapa saja yang saya ngawal. Mati demi dia dan demi saya. Pulang ke Ambon bawa bonus, punya nyawa, saya bilang. Dan saya bilang buat istri saya, ketika saya di Jakarta sini, ya, saya mati saya nggak bakalan pulang ke kampung halaman saya lagi. Karena di sini tergores banyak hal. Disinilah saya membangun rumah tangga saya, hidup keluarga saya. Saya punya anak 2, Adam dan Hawa. Itu yang saya kasih nama buat mereka berdua, karena mereka sepasang. Kan kita semua kan keturunan Adam dan Hawa kan? Adam dan istri Hawa kan? Jadi hati-hati. Kalau Muslim sama Kristen berantem, kagak laku. Kita bersaudara di dalam satu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Akbar, Allah yang mesra. Ya, saya sekolah di filsafat.
Saya sekolah agama Islam 1, 2, 3, 4, 5. Benar saya bilang. Saya ditendang dari Ambon, kalau enggak saya jadi pejabat. Cuma itulah pengalaman. Ya, terima kasih Bu Denis. Saya bisa menyampaikan tentang saya. Sama-sama Bang. Jadi ketika saya telepon Pak Rasman, saya bilang, Pak Rasman, saya bilang buat kamu ya, saya paling menyayangi kalian, keluarga kalian. Dari sebelum Puan, Ibu Eli dan anak-anak mereka, saya bilang, sampai anaknya yang calon dokter tanya, Om Jen, bisa bertahan dengan Bapak? Insya Allah, saya bilang. Walaupun saya Nasrani, tapi keluarga saya banyak yang Muslim. Ya, mudah-mudahan saya bertahan. Yang penting Bapak Abi enggak mobil saya yang macam-macam. Baru dia ngomongin pagi itu, siangnya terjadi MB, Nye, dan segala macam itu. Ya, udah terjadi mau gimana? Anak sudah jadi ibu, ya kan? Jadi dengan demikian ini keperluan saya juga ini Ipong, Bang Fauzan, itulah orang yang bersabar, berarti dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang hidup seperti film Defender of the Earth, para pembela bumi, yang dia punya pemeran utama Flash Gordon. Kalian masih ingat nggak? Nggak dapat kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita adalah orang-orang yang defender, bertahan demi sesuatu yang membuat kita kecewa, tapi yakin dan percaya akan ada hikmahnya, ada faedahnya, ada sesuatu yang luar biasa yang akan dapat. Hamba-hamba Allah bisa memberikan rezeki kepada kita, teman-teman wartawan bisa meliput yang benar yang sebenar, yang salah yang salah. Itu yang saya mau. Yang namanya ilmu politik dan ilmu hukum, dia mengajarkan orang itu benar semua. Tapi orang-orang yang menjalankan itu tidak benar. Ramai. Jadi marilah kita ambil hikmahnya supaya ketika kita punya masalah, punya tantangan, punya hambatan, serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuh, mujizat itu nyata ya Bang? Mujizat itu nyata. Jadi seperti itulah. Jadi ketika para saudara saya telepon para saudara begitu, saya bilang, sampai saya bilang ke dia itu, ya udah nggak usah, bapak-bapak udah untuk saya sampai sama Ibu Denis, saya udah bilang Ibu Denis itu sampai saya panggil namanya, saya nggak takut. Yang bisa cabut nyawa saya itu cuma Tuhan. Sakratul maut sambut saya, udah. Satu yang Muslim pakai kain kafan yang dibungkusin ngadap kiblat, yang Kristen pakai peti, pakai adat Belanda, dipetiin pakai minyak wangi, pasang, kuburin, udah. Jadi bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Kalau enggak bersatu kita tunggu, bercerai kawin lagi. Ya benar juga sih, benar. Ya. Jago. Jadi seperti itu teman-teman semua, saudara-saudara semua, kakak-kakak, adik-adik semua, mari kita bersama-sama angkat satu, angkat tekad, bersatu padu. Apalagi mau menjelang HUT kemerdekaan yang ke-76 ya? 7. Apa 77? 77. Oh 77. Angkat togel bagus itu. Jadi seperti itu, bercanda. Apa bercanda? Lucu kok Bang. Jadi dengan demikian cukup saja deh. Ih kok ketawa? Saya pusing. Pusing. Bang James happy banget hari ini. Happy karena Asmara. semangat yang kemarin kendor itu udah dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ada Ipong juga sih, Ipong tukang iseng. Nah terus Pak hidup James tuh. Kamu ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus buat Pak Bowo ucapan terima kasihnya buat yang kasih donasi ke Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibowo mengucapkan terima kasih kepada yang donasi saya dan terutama ke Ibu Denis dan timnya. Semoga rezeki yang untuk saya dan keluarga saya diberikan barokah dan berkah. Assalamualaikum. Amin. Tapi gaji dibayarin semua ya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Nah untuk Claudia ucapan terima kasihnya untuk yang donasi. Tapi nggak usah diceritain lagi nanti nangis lagi.
Ucapan terima kasih aja. Selamat sore, saya Claudia Senduk. Saya di sini mau berterima kasih untuk orang-orang yang baik hati banget di luar sana. Terima kasih sudah memberikan donasi. Terima kasih juga udah kayak, padahal kita nggak ada minta sama sekali. Kita nggak ada dari awal sampai hari ini juga kita nggak ada yang kayak bilang halo butuh donasi, itu nggak ada. Tapi orang-orang baik di luar sana kayak bener-bener mengikhlaskan memberikan kita donasi. Emang kita di sini sama-sama kita butuh, dan tanpa diminta pun orang-orang di luar sana baik hati banget. Saya nggak habis pikir di luar sana masih banyak banget yang peduli sama kita, yang mau membuka hati dan juga mau mengikhlaskan donasi kepada kita. Sangat berterima kasih banget untuk itu. Ternyata emang yang punya sifat yang melenceng emang kayaknya cuman abangnya Kak Denis aja. Jadi saya terima kasih banget sama orang-orang yang baik hati di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan abang gue kali. Nah ini gajinya si Claudia tuh belum bayar sama si abang Kasman. Bang bayar kali bang, itu hak karyawan. Abang jalan-jalan ke Bali bisa sama Aisyah naik bisnis lagi. Nih gajinya Claudia nih, gaji pokok 4 juta. Kurang dibayar 4.150.000. Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia, dan itu nyata bang. Abang akuin lah. Terus begitu setelah itu masih juga nggak dibayar. Gimana hati kemanusiaan Anda bang? Anda koar-koar so jago, kalau ngomong tuh agamis banget. Tapi tingkah laku abang tuh tidak mencerminkan itu. Di belakangnya abang seperti apa tindanya? Abang suka ke Malioboro. Tapi abang ngata-ngatain orang yang suka clubbing. Gimana sih bang? Nggak boleh gitu bang. Hak karyawan itu harus dibayar. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk mencari pengalaman, dan berharap banyak kepada abang. Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan. Dibayar kali bang. Terus kayak gitu. Ada juga Mika kemarin setelah report ke saya, banyak juga orang-orang yang memberikan donasi tanpa kita minta loh. Bayangin, orang-orang yang gak kenal sama kita, yang kita gak kenal secara langsung, dia bisa tergerak hatinya. Di mana hati abang? Abang punya hati gak sih? Gitu. Gimana? Ucapan terima kasih untuk yang kasih donasi ke Mika. Halo, nama saya Mika Kaunang. Saya mau ngucapin terima kasih buat orang-orang yang udah berdonasi tanpa kita minta dan tanpa itu kasih ke kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dan selalu diberikan berkat yang banyak bagi orang. Amin. Amin. Terima kasih. Nah untuk Mika, itu si abang juga belum bayar. Kemarin abang bilang ke orang-orang katanya si Mika dinonaktifkan. Abang tukang bohong. Mika itu bukan dinonaktifkan. Mika itu desain mengundurkan diri pada tanggal berapa? Tanggal 27 Juli. Pada tanggal 27 Juli. Jadi lu kerja dari 11 Juni sampai 27 Juli. Dan gue bingung, dia bilang sama si Mika, dia WA katanya gajinya cuma 7 hari. Hitungan dari mana? Hitungan dari negeri Wakanda apa Konoha bang? Nih, jadi total gaji yang belum dibayar kepada Mika adalah berapa? Ini Kalau ini sih kalau 7 sekitar 7 jutaan yang belum dibayar. Jadi gue udah lihat juga chattingannya si abang saat si Mika nagih-nagih ke Bang Kasman. Alasannya selalu apa? Sebentar ya Mika, nanti saya transfer. Sebentar Ya Mika, nanti saya transfer ya. Tunggu. Terus saya telepon kan. Lalu dia bilang Mika putus-putus nih suaranya. Nanti kamu telepon lagi ya. Bang kayak anak kecil bang, pura-pura ada sinyal pagi gaji, capek deh. Terus habis itu bilang dia meeting jam 11:30 malam masih meeting, katanya nanti aja ya Mika kamu hubungin saya. Jadi saya hubungin terus dia, tapi ya nggak dibayar Sampai sekarang? sampai sekarang. Tadi juga aku di podcastnya Kak Uya telepon kan, dan nggak dibayar juga, dia nggak angkat. Berapa lama kamu kerja? 1 bulan lebih deh, dari tanggal 11 sampai tanggal 12 Juli. Terus dia gitu, udah gitu dia kan sempat telat bayar gaji kamu. Terus dia janji apa? Naikin gaji kamu. Iya, emang waktu aku mau tanda tangan kontrak, aku dipaksakan, aku disuruh tanda tangan kontrak dengan gajiku dinaikin, kayak gitu.
Karena kan pada sebelumnya aku udah mau resign kan. Tapi dia bilang enggak, nanti kamu gajinya dinaikin. Jadi tapi dinaikin tapi nggak dibayar gimana gitu kan. Jadi kayak apaan sih kayak gitu, kayak main-main aja. Terus dia WA, dia bilang dia hitung cuma 7 hari katanya. Kayak itu perhitungan dari mana sih itu 7 hari gitu kan kerja, padahal jelas-jelas aku kerja dari tanggal 11 sampai tanggal 24 Juli kayak gitu. Ini Bang Asman hitungannya dari mana sih? Katanya S3 doktor. Masa hitungannya 1,5 bulan kerja dihitungnya 7 hari? Gue bingung deh sih Bang. Terus kalau ditagih gajinya ngomongnya bentar-bentar nggak ada sinyal. Itu kayak itu beneran? Iya itu. Kayak anak SD ketahuan main sama mamanya, bentar ya Bang, nanti saya pulang putus-putus nih suaranya begitu. Iya. Jangan gitu lah Bang, hak karyawan juga dibayarin. Ditambah lagi Mika kerjanya tuh lebih dari 8 jam. Berapa jam mau kerja? Pokoknya aku kerja kayak setiap pagi tuh harus ngeliatin podcastnya Kak Denis, Kuya, story-nya, Instagram segala macam gitu. Bayangin itu dari pagi, apalagi kan story-nya Kak Denis kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak harus banyak banget kan. Tegang lah aku ngeliatnya setiap hari sampai malam kan statusnya sampai malam kan setiap hari. Oh iya, jadi kuota rugi dong? Ya rugi kuota, rugi tenaga, rugi waktu, banyak lah ruginya. Ruginya banyak. Iya lah. Belum lagi sampai sakit ya karena Iya, masuk rumah tekanannya. sakit kan aku, jadi bayar rumah sakit mahal kali. Iya, terus begitu saya mau tanya, Mika pernah diajak ke Malioboro nggak? Pernah sih, tapi aku nolak. Iya, bagus. Ya. Masa asli diajakin ke Malioboro? Gimana sih Bang? Terus begitu, oke, makasih ya buat yang telah memberikan donasi dan keprihatinannya terhadap Mika. Walaupun nggak kenal dan Mika nggak pernah kerja sama kalian, tapi kalian tergerak hatinya untuk Mika. Saya Denis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terus lanjut nih, ada si Bang Ipong. Nih, Bang Ipong juga banyak fansnya. Bang Ipong, ucapan terima kasihnya dong buat yang kasih donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipong. Saya sangat terima kasih kepada donasi yang saya tidak kenal, dan saya juga terima kasih kepada Mbak Denis Ustaz dan timnya. Puji syukur keluarga saya juga terima kasih kepada donasi yang saya juga nggak kenal, termasuk Mbak Denis dan timnya. Ya minta juga, kita nggak pernah minta, nggak kenal, tiba-tiba bisa gini, benar-benar terima kasih banget. Mujizat Tuhan itu memang nyata. Dan semua ya kita jalani dengan hati yang ikhlas saja. Oke. Hah? Janda apa sih? Dia ngomong apa sih? Janda ngomong aja. Dia ngomong janda apa sih Bang? Gue nggak ngerti. Dia ngomong tiba-tiba ngomongin janda si Bang Asman. Coba dijelasin. Gini ya, kemarin ada yang di Hotel Golden yang saya klarifikasi masalah. Saya bingung. Saya udah hormatin para Rasman ya. Saya benar-benar saya setia. Dia tahu, dia bisa dari saya setia kepada Mugi semua. Saya jujur sama dia, ini orang setia. Sampai sekarang saya masih setia. Kenapa? Privasi dia nggak pernah saya buka maupun podcast maupun sekarang ini. Dan mohon maaf para Rasman ya, saya masih setia. Tapi saya nggak suka itu masalah janda yang diomongin, dan saya nggak pernah nyinggung masalah janda sama si Mawel di podcast saya, ya Uya maupun Mbak Denis. Masalah janda itu sebetulnya si Mawel ngeluh terus tentang keluarganya karena uangnya selalu dimintain sama janda, dan saya harus nyebut di situ sebagaimana tim narkoba harus menyicipi narkoba. Jadi saya nyebur jujur, kalau bicara fisik Mawel dengan saya boleh tanya siapa yang ganteng. Sorry, jadi saya di sini ya, saya boleh adu dengan face-nya abang iparnya Pak Rasman. Boleh adu, jangan jelek-jelekin nama saya, sebutin janda. Aduh janda itu, pusing saya mikirin janda jadinya. Nama saya jelek, keluarga saya pada protes semua, termasuk teman-teman saya pada protes. Jujur janda itu udah nembak saya, dia suka sama saya, bukan sama Mawel. Jujur saya kasih buka sama si Mawel. Mawel, kau kalau percaya kau tanya sama janda itu. Saya nolong kamu, bukannya saya merebut janda. Maaf Pak Rasman, ini saya buka kemarin, saya WA, lalu saya bilang saya ingin memperjelas kalau saya ketemu sama Pak Rasman. Pak Rasman kan nggak manggil saya. Jadi gimana mau jelas, Pak Rasman mau tahu posisi saya sama bagaimana. Dan satu masalah mobil yang komisi 4 juta, Mugi dapat komisi dari Kohendra itu 250.000. Pak Rasman tuh marahin Mugi, gila-gilaan marahnya. Apa tuh ucapannya? Wah itu loh ucapan binatang, saya masih sopan. Saya nggak buka nama-nama binatang karena saya berpendidikan. Maaf,
Nah, sekarang saya buka, Pak Rasman pernah janji sama saya, sama semua yang karyawannya. Saya kalau mau negur orang salah, saya nggak mandang istri, anak, dan keluarga, termasuk karyawan. Sekarang saya buktikan, saya tahu 4 juta itu bukan saya tahu kalau si Mawel dapat komisi 4 juta, tapi dari Mugi ngadu ke saya. Ah, itu makanya saya buka. Kenyataannya benar kan? Saya nggak hoax. Saya buktikan. Berani nggak marahin abang iparnya? Nggak berani kan? Berarti situ kan nggak adil dengan keadilan yang situ punya ngerti hukum. Nah, itu aja. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Saya nggak pernah ngarang-ngarang cerita. Ini semua bukti real, semua nyata. Nggak ada saya komisi 1 juga. Nggak, ini Mugi ribut gara-gara komisi 4 juta. Tapi mungkin ngadunya ke saya. Itu makanya saya buka. Saya kirim WA ke Pak Rasman. Dan masalah janda itu udah clear di warung kopi. Saya bilang sama Mawel, Mawel, saya udah ceritakan seperti itu. Terakhir saya bilang Mawel, kalau lu nggak suka, lu jual, gue beli. Borong. Tanya sama Mawel, tapi dia minta damai. Oke. Tapi ingat Pak Rasman ya, macan adanya di kampung, tapi kalau masuk kota, masuk kandang. Pernah Anda ucapkan itu? Kalau macan masuk, macan itu adanya di kampung, kalau ada di kota itu masuk kandang, karena bikin rusuh kalau macan ada di kota. Camkan itu. Ngegigit ya bang? Ya, makasih. Nah terus begitu, Bang Ipong, berapa yang belum dibayar? Gajinya berapa hari sama si Abang Rasman? Oke. Saya lihat di prokesnya kemarin di Hotel Golden. Mungkin diucapin masalah gajinya Pak Bowo yang 12 hari. Itu saya tunggu. Yang 14 hari saya mana? Kenapa nggak Anda ucapkan? Anda lewatkan. Buktikan dong. Itu bisa dibuktikan, tapi saat ini pun Anda belum bayar. Bukan belum bayar, karena Anda kemas kata-katanya uang saya sudah tidak ada. Cukup buat saya. Tapi ingat, di situ ada hak anak saya dan anak saya dijolimi dengan Anda. Ingat, pembalas itu ada arwahnya. Kita lihat. Dia nggak ada duit? Tidak ada uang saya. Tidak ada uang saya. Oh, uang abang. Iya. Dia tidak Maksudnya mengakui itu ya. dikemas, dihindar, dia nggak mau bayar, ya udah. Tapi itu kan haknya anak saya, berarti anak saya yang dijolimi, bukan saya mah tinggal cari, tapi hak anak saya itu. Akhirnya nanti akan timbul karma buat kamu. Udah buat saya udahlah. Itu aja, saya ikhlasin kok. Tapi semua hukum hanya Allah nantinya akan memvonis kamu seperti apa nantinya. Amin. Itu aja. Cuma saya masih ingat tuh kata-kata kamu, macan lahir di kampung, tapi kalau di kota itu masuk kandang. Artikan kandang itu apa? Itu aja. Amin. Tapi rezeki mah tidak akan tertukar ya bang ya. Buktinya abang mendapatkan lebih dari orang-orang yang baik hati ini. Terima kasih untuk yang memberikan donasi. Terus dari itu selanjutnya Fauzan yang sedang masih mengalami trauma sejak bulan September. Ya, Bang Fauzan udah dibayar belum gajinya? Belum. Oke, ucapin terima kasih dulu dong kepada yang donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Syahun. Saya berterima kasih kepada yang donasi dari KMI dan yang teman-teman sekalian, dan berterima kasih juga kepada Denis yang sudah bantu aku dan yang sudah bantu aku, udah semangatin aku untuk bisa menggapai cita-cita aku. Ya itu aja sih. Terima kasih donasi. Terima kasih. Terus segitu belum dibayarnya berapa total Fauzan sama si abang? Aku dibayar 1 juta sebulan. Cuman kan aku kan kontrak dulu 10 hari. Ya. Tapi pas 10 hari itu di hari terakhir ada kejadian konflik. Itulah. Terus kejadian konflik apa? Kekerasan. Kekerasan. Jadi si Fauzan ini di lobi ditendang di depan orang-orang, di lobi di Padang, di Hotel Padang ditendang di depan orang-orang di lobi, itu saksinya ada ajudannya. Terus habis itu si Fauzan ini dibawa ke atas ke kamar. Ajudannya udah bisikin Fauzan apa? Siap-siap rekam ya? Iya, siap-siap rekam. Tapi aku salahnya rekamnya di tas. Salahnya rekamnya di tas, jadi ketahuan. Jadi pas si Fauzan diajak ke atas, dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Rasman. Dipukul tanpa kejelasan. Dipukul tanpa kejelasan. Kena berapa kali? 3 kali.
nggak jelas gitu, dia nggak melakukan kesalahan apapun. Terus udah gitu si Rasman teleponnya, kita angkat yuk. Halo bang. Halo bang. Iya bang. 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 Video call dong bang. Dennis nih. Salam 2 menit bang. Emang abang nggak mau video call sama saya? Siapa yang saya kumpulin? Abang takut ya? Bang, salam 2 menit bang. Bang. Kata siapa nggak tau malu? Tahu abang juga emang tau malu. Abang pakai baju jangan ketat-ketat bang. Bang. Apa? Bu. Udah, saya mah kooperatif bang, mau minta teleponan. Abang yang kenapa nggak pernah datang? Apa? Kau kan udah dipanggil sama Polda Sumut hari ini, kenapa kau nggak datang? Datang lah saya. Kapan kau datang? Abang kenapa nggak pernah datang pas dipanggil? Tanya kalau kau dipanggil ke Polda Sumut, kenapa kau tidak datang ke Polda Sumut panggilan? Saya mah pasti datang bang, saya mah pengen nonton ke Medan, makan durian ucok kita. Kan hari ini kau dipanggil tanggal 2. Abang nggak berani datang panggilan, takut ya? Kau jawab dulu, kau bilang tanggal 2. Heeh. Kau datang, kenapa kau nggak datang? Saya pasti datang, tapi abang kalau dipanggil datang nggak? Pasti datang. Abang berani datang nggak? Datang aja. Heeh. Kau kumpulin semua orang. Gak ada yang kumpul. Barang bukti kau udah lengkap, tunggu aja bagian kau serap. Abang berani nggak datang? Ngomong sama kau tidak ada nilai, dan kau ingat ya, sampaikan ke gerombolan kau Gerombolan. tidak takut sama kalian. Abang ke Bali sama Asia ya? Saya tidak teh, kau kumpul 1000 orang pun saya tidak takut. Kau ini tinggal menunggu proses hukum. Sama abang juga. Emang abang ada yang belain ya? Siapa yang tahu jiwa saya Bang, tidak takut. Tahu kenapa? Abang katanya pengacaranya Hercules, bener nggak? saya tidak pernah takut dengan kau sedikit pun. Apalagi saya? Saya pengacaranya Bang Hercules. Emang iya? Bawa nama dia dan tidak perlu minta bantuan siapapun. Orang lain yang simpati kepada saya itu urusan mereka. Simpati, kayak simpati. Bilang sama kau itu tidak akan berpengaruh bagi saya, tidak akan berpengaruh bagi kehidupan saya. Mau berbaris-baris kalian 1000 orang, saya tidak peduli. I don't care, you know. I know. Dan sekarang kau silakan, karena kau sudah dalam proses hukum, datanya lengkap. Abang juga? Kirim papan bunga ke rumah saya, kau tuduh-tuduh saya fitnah. Nggak ada yang tuduh. Emang abang suka nonton bokep kan? Kau sudah di situ nonton kan? Ya abang nonton bokep kan? Wah, kita buktikan nanti. Ah. Kita buktikan kata-katamu dan atau kata-kata saya yang benar. Ya, Abang, bang. mau lagi melayani orang seperti kau. Sekarang ada sindikat sudah. Emang saya kenapa bang? Kau rangkul aja sindikat, kau rangkul. Emangnya saya abang suka rangkul-rangkul orang? Kau rangkul. Kau rangkul semua orang, tidak akan berpengaruh bagi saya. Ah. Ya, ingat itu ya. Emang saya abang suka rangkul-rangkul orang? Kalau saya ini, kalau ibaratnya orang mental orang, jantungnya cuma 1. Abang, 5 jantung saya, ngerti kau? abang masih punya klien nggak? Ya, Abang masih punya klien nggak? saya bisa buktikan saya punya klien. Bagaimana? Yang abang ngecehin Claudia, bener nggak? Kalau saya punya klien, kau bagaimana? Apa pertaruhannya? Kalau saya tunjukkan saya punya klien sekarang, Iya, abis itu abang ngecehin Claudia, bener nggak? kasihan kau ini. Ya, abang ngeles lagi. Ditanya, abang bener nggak melecehkan Claudia? Ya, abang nih kalau ketahuan salah ngeles. Abang kalau ketahuan salah ngeles. Masalah yang lain, nanti proses hukum yang akan menjawabnya. Ya bener nggak abang ngecehin? Abang, sarungnya gimana bang? Ya mati. Lobet ya, sorry. Lobet soalnya. Kan pas ditanyain aku langsung Iya. lobet.
Seru ya guys ya, seru. Udah jelas kan tuh kalau misalkan si abang itu emang tiap misalkan ditanya sesuatu yang pasti salahnya Gigi tuh ngomonginnya nggak enak. Kayak gitu. Silakan sendiri aja. Nah, terus ya silahkan kalian nilai sendiri ya guys dari omongan tadi, begitu. Terus nanti tunggu nyala ya. Gimana tuh si abang? Tapi kok telepon Mika ya? Mau ngapain tuh ya? Kan tadi aku di podcastnya Kak Uya, aku telepon bapak. Aku telepon bapak karena aku mau nanya kan, Pak gimana gajiku nih? Karena di stasiun Kak Uya aku ya kan. Jadi aku nanya, aku WA Pak, gimana gajiku gimana? Dia bales, dia bilang nanti dia udah nyampe Jakarta kan. Terus nanti dibayarkan, nanti dibicarakan. Mungkin ini Kak dia mau nelpon mau bicarakan gajiku kali. Oh iya, habis berapa lama lu usaha? Iya. Mungkin pas udah kan YouTubeku udah sama Kak Denis kan. Oh udah tayang, iya, habis udah tayang belum mau dibayar. Nah, terus tadi sampai mana? Sampai Fauzan. Jadi ceritanya tadi Fauzan sampai yang pertama ditendang di lobi, habis itu dibawa ke atas, disaksikan oleh Andrew, dibawa ke atas, terus disungkurin ke kasur, terus ditonjok 3 kali, terus begitu dia ketahuan karena dia kan diam-diam merekam. Dia tuh diam-diam merekam, terus rekamannya itu ditaruh di tas ya, di tas. Habis itu dia digeledah sama Bu Ade, Dikira aku orang jahat. Katanya, wah kamu orang jahat nih, diambil handphonenya terus ditampar sama si Bu Ade. Iya. Tapi di situ kan susah ya untuk cari bukti CCTV-nya atau apa, soalnya di dalam kamar itu ada lobby, ada kamar private lagi, jadi susah untuk buktinya sana. Tapi gimana? Iya. Terus kayak gitu. Abis itu kamu gimana cara kamu kabur ya? Kalau aku kaburnya itu diarahin sama ajudannya dulu. Ajudannya bilang, Jan, kamu jangan kabur pas waktu di Padang. Kamu kaburnya aja pas waktu transit ke Jakarta. Soalnya kan bapaknya ada planning klien di Aceh. Nah, pas waktu di transit Jakarta, kamu kabur lah. Nah, habis kabur, ya sebenarnya sebelum kejadian, aku udah ada pengacara juga sama manajer aku di kantor. Tapi aku cabut dikarenakan mungkin bukti pukulnya gitu ya. Pukulnya itu agak susah kali ya. Soalnya itu disekat di kamar. Anak umur 18 tahun lagi mencari kerja, lagi mencari pengalaman. Lu bayangin dipukul kayak gitu, padahal salahnya juga nggak ada. Dia cuma nanya di lobi itu, dia nanya, Pak, ini saya sudah bekerja 10 hari, bagaimana lanjutannya? Bukan mau minta resign ya? Iya, bukan. Tapi tanpa kejelasan, ya langsung main fisik. Bukan meminta resign ya? Tiba-tiba ditendang? Ya, tiba-tiba aja, tanpa alasan. Oke, nah ini di kamar itu tuh Kak, ada sebenarnya di lobbynya tuh sebelum di kamar private ada anaknya sama, kalau nggak salah tuh baby sister sama kakek siapa nggak tahu. Di situ ada 3 orang pokoknya. Oke, sekarang Mika baru mendapatkan ancaman seperti biasa ya. Mika, ternyata feeling saya benar dan kamu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka resiko hukum bisa saja menunggumu. Pakai tapi tanda tanya. Thanks. Ingat, saya tidak pernah takut, mau 1000 orang pun yang mengganggu saya, maka saya akan tetap santai dan tidak akan goyah. Jangan pernah kamu hubungi saya. Orang belum bayar gaji, jangan pernah hubungi saya. Gimana sih? Bayar gajinya. Masih typing gaji. Bentar Kak, Pak, nggak usah, dia kan lagi typing. Dia terima pulsa. Oke, jangan pernah kamu hubungi saya. Kan aku hubungin buat gaji. Iya, gajinya dulu bang. Ini kan lagi ngomongin gaji kok kayak hubungan namanya pacaran, jangan hubungi saya lagi. Iya, ini hubungin juga mau minta gaji, jangan pernah hubungi saya lagi. Ini iya teh kumaha. Dia lagi typing mungkin panjang koran kayak. Terbukti HP kamu dijadikan tempat komunikasi ke saya dan itu salah karena saudara Denis sedang bermasalah hukum dengan saya. Pembicaraan tadi saya rekam. Iya kan bapak yang nelpon saya. Ya kan lu yang telepon, yang angkat gue. Kita juga ingat kali wawancara, salah bapak telepon saya gitu kan. Iya kan dia kan yang nelpon bukan aku. Gimana?
ngancum-ngancum gitu sih Ya dia. sudah biasa aja mengancam-ancam karena memang begitu kan, getak caranya. Iya. Iya. Ya nggak usah lah, ngapain? Itu yang dia mau, kalian takut. Nih, ini ada yang ngasih donasi, siapa lagi tadi? Nggak ada namanya? Mana namanya? Berapa? Mika 4. Hah? Terima kasih yang ngasih donasi untuk Mika 4 juta dan lainnya 1 juta, 1 juta, 1 juta masing-masing. Terima kasih. Siapa sih yang ngasih? Nggak ada yang mau maju. Makasih ya untuk yang kasih donasi. Mika ucapin makasih. Makasih banyak yang udah berdonasi tanpa nggak mau disebutkan namanya. Semoga Tuhan memberkati dan berkatnya dilimpahkan. Amin. Amin. Oh ya, maksudnya terima kasih. Terima kasih. Untuk hamba Allah yang sudah memberikan donasinya, kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 serta manajemen Ibu Denis mengucapkan beribu-ribu terima kasih, biar rezekinya dilimpahkan dan keluarga tetap sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Makasih ya yang ngasih donasi. Terus yang di pojok Satria. Irfan. Oh, Irfan, salah. Irfan, nah kamu bicara, ya ucapin terima kasih untuk yang ngasih donasi. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya nggak tahu siapapun yang berikan ya bantuan ini kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga banyak ibu semua dan rezekinya dibalikan semua ya. Amin. Oke, tadi mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Jadi udah berapa kamu gajinya nggak dibayar selama berapa lama? Oke. Sebelumnya dulu perkenalan dulu ya. Saya Evan, tim kreatif Pak Rasman, editor pertamanya sebelum Fauzan. Jadi saya udah bekerja hampir 1 bulan di Rasman dan itu saya digaji 25.000 per hari. Dan sampai sekarang saya hanya menerima total 50.000 selama saya hampir 1 bulan dengan dia. Dan gaji saya 4,5 juta. 25.000 itu uang makan saya dalam 1 hari. Dan, Tapi dibayar berapa? baru 50.000. Hah? Ya. Gajinya 4,5 juta. Ya. Selama 1 bulan. 1 bulan. Kamu kerja 1 bulan lebih. Hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan. Kamu udah terima uang berapa? 50.000 Pak. Sama ada uang 70.000 itu saya kira kemarin untuk saya rupanya dibeli untuk bagi 3 beli rokok. Oh, jadi 120.000 kamu terima ya. Berarti kamu belum digaji. Belum digaji. Belum digaji. Dan itu ada juga Kak, surat pakeling saya, SK pekerjaan saya yang belum dibalikin sampai sekarang, yang masih ditahan. Oke, jadi Irfan ini ingin meminta kembali SK dan ijazahnya kamu ditahan nggak? Iya, kemarin saya ditahan juga ijazah dan itu juga kemarin saya penolakan, tempat ada penolakan saya nggak mau karena tapi ada di awalnya Pak Rasman sudah pengancaman juga. Kalau mau bekerja sama saya ijazah harus ditahan dan itu yang harus asli. Oke. Nggak boleh fotokopi gitu ya. Berarti sih. Karena kebanyakan kata-kata ijazahnya ditahan gitu. Dan kalau ijazah ditahan sih masih mending ya, tapi gajinya nggak dibayarin, buset. 1 bulan 4,5, tapi dia udah kerja hampir sebulan cuma dibayarkan 120.000. Di sini saya meminta kepada Bang Rasman, apabila Anda adalah orang yang profesional sesuai dengan mulut ya Anda yang agamis, tolong dibayarkan hak-hak karyawan Anda. Karena ini sudah menjadi hak dari mereka dan bukan hak Anda. Dan kalau misalkan Anda nggak mau ngebayar, minta maaf. Kalau Anda nggak ada duit, minta maaf, bukan malah mengancam. Ancaman Anda sudah tidak ada yang takut, Bang. Abang buat saya ketawa sih diancam Abang. Gitu. Tapi yang Abang lakuin menurut saya adalah kejahatan. Karena anak-anak muda ini bekerja untuk mencari pengalaman dan tidak ada pikiran jahat sama sekali terhadap Abang. Mereka bekerja sepenuh hati untuk Abang. Tapi yang apa balasan Abang kepada mereka? Abang tidak menggaji mereka. Abang memperlakukan mereka semena-mena. Abang menghina mereka dengan kata-kata cacian binatang setiap hari. Yang mereka tahan, itu pun mereka tak apa. Tapi Abang masih nggak mau bayar hak mereka juga. Berapa kali kamu dicaci? Dari pertama masuk sampai saya keluar. Tiap hari dicaci. Nggak apa-apa kan? Kamu masih kuat kan? Masih kuat. Masih kuat. Masih aman. Masih aman. Mental aman. Aman. Masih
dibayar. Alasannya apa kamu dipecat? Kemarin karena kerja saya nggak beres katanya. Jadi saya sebagai editor saya juga jadi bodyguard Bapak, tukang angkat-angkat Bapak, pakaian, barang dan yang banyak juga. Ya jadi saya merangkap sebagai semuanya. Jadi bisa dikatakan saya aspek juga bagi Bapak. Editor tapi bodyguard. Iya. Jadi gimana kamu memegang kamera terus kamu jagain dia gimana? Itu masih dipertanyakan lagi gimana. Terus kalau ada yang apa-apain dia kamu pukulnya pakai kamera? Pakai tripod Kak. Oh kita ya pakai tripod, oke. Jadi semoga Anda dengan ini mengingat. Dia nggak mungkin lupa ya, namanya orang lupa gaji, nggak mungkin lupa ya, dia tahu ya. Jadi tolong dibayarkan hak-hak karyawan yang sudah menjadi haknya. Orang yang nggak kenal sama mereka aja mau memberikan, tergerak hatinya. Masa kamu yang sudah, Bang Rasman yang sudah bukan, kalau nggak dibayar namanya memeras keringat orang ya, memeras keringat orang yang bekerja. Kerjanya sehari berapa jam kamu? Kalau sistem kerja saya dengan Pak Rasman 24/7. 24 kali 7 jam, dia tanpa mengeluh. Jadi menurut saya kalau misalkan orang udah setia kayak gitu, melayani Bapak dengan sepenuh hati, haknya tolong dibayarkan. Kalau tidak berarti Anda itu tidak berkeprimanusiaan. Kalau misalkan ada yang salah dari omongan mereka, silahkan buktikan. Saya selalu memberikan tempat, ruang, dan segalanya untuk Bapak klarifikasi di podcast saya. Tapi Anda tidak pernah kunjung datang. Yang Anda selalu datang cuma ancaman. Bisanya cuma ngancem doang. Belajar dari mana sih Bang? Itu murid didiknya siapa sih dia? Bang Egi. Apakah Bang Egi ngajarin muridnya seperti ini Bang? Abang kan katanya gurunya. Benar kayak gini. Coba dipertanyakan deh, kalian wartawan tanyain deh sama si Bang Egi. Dia kan selalu bilang, saya ini adalah muridnya Bang Egi Sujana. Betul gak? Betul kan? Tanyain deh, siapa sih yang ngajarin dia gitu? Premanisme. Gue paling benci orang preman. Kita harus berantas premanisme. Karena premanisme dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Apalagi kerjanya untuk menzolimi orang yang lebih lemah. Giliran orang yang berani aja diciut. Iya kan? Begitulah si Bang Asman. Telepon lagi gak dia? Udah enggak, cuma WA tadi. WA doang sih tadi. Oh ya aja. Ya udah. Enggak, udah WA-nya. Terus udah, wartawan mau nanya apa? Jadi ini model donasinya kemarin gimana, dapat berapa, terus dibagi-baginya per 7 ini gimana, boleh tahu? Gue nggak ngerti, kemarin juga awalnya kan gue bikin podcast kan. Podcastnya itu yang pertama kali podcast si Jem sama si Ipong. Terus dari gitu gue tuh tidak pernah membuka donasi sedikit pun. Bahkan kalau gue ngasih itu, gue nggak pernah gue ngomong. Nanti gue disangka nyobok lagi. Nggak gitu, kalau misalkan gue ngasih pun itu karena rasa iba dari gue. Gitu pun. Dan gue nggak pernah ngomong. Dan yang gitu tiba-tiba pagi-pagi dia telepon ke Frida. Frida tuh asisten gue. Dia bilang, saya mau donasi untuk James dan Ipong. Terus kita tanya kan, namanya siapa? Saya nggak mau disebutin, tolong dikasih aja donasinya, disalurkan kepada James dan Ipong gitu. Terus dikasih, udah langsung saya salurkan kan ya. Terus saya kasih ya, ini awalnya takut. Iya. Iya, ceritain deh Bang James, lucu banget. Teman-teman wartawan waktu kan mungkin sebagai pimpinan dan manajemen telepon saya me-WhatsApp bahwa ada donasi yang diberikan oleh hamba Allah, ya kan? Akhirnya saya WA lah. Ya ini Ipong si milik kita ini. Saya bilang ke dia, kirim nomor rekening. Enggak, saya nggak mau apalagi dengan lagi sama para sama seperti begini, takut di-hacker lah, money laundry lah. Ya kan, pikirannya aneh banget tuh. Ipong si milik kita. Kok bisa bikin money laundry hacker gitu sih? Ya kan kita hati-hati. Karena kalau Mbak Denis yang langsung ngomong nih kan si James, jadi saya harus tanda tanya sebelum safety lah. Bukan nggak percaya. Hati-hati memilih hati, kalau kurang hati-hati bisa sakit hati. Nah itu kan itu. Takutnya kejebak aja. Kan sensitif ini kan. Kalau Mbak Denisnya sampai hari kedua pun tetap enggak udah kayak anak gua sih ada. Enggak ah. Iya benar. Nanti kalau udah, nah itu makanya hati-hati. Gue ini sama Rasman selalu pakai, karena gue selalu seleksi. Apa yang ada yang datang yang baru, selalu gue pertanyakan dan gue harus serba safety lah. Yang namanya kita melakukan sesuatu yang benar, yang benar, ngapain takut? Kalau hukum meja hijau bikin benar jadi salah jadi benar, wes monggo.
Tapi kalau kita kan ngomong yang benar. Ini masalahnya kan duit. Duit itu racun dunia. Duit itu racun dunia. Tapi bagaimana duit itu dikelola, membangun dan memperdayakan sumber daya manusia yang ada, aman dunia. Iya, tapi yang penting safety dia jelas. Oh iya, safety. Udah diterima. Terima. Situ lagi dulu. Udah dikasih. Alhamdulillah. Buat janda. Bener emang Bang Ipong? Nah itu Jim yang main. Bercanda. Ini reputasi gue jelek gara-gara janda. Gara-gara Lasman, Mawel kan lagi campur itu Mawel aja. Mawel udah tahu itu udah clear di warung kopi. Kenapa diangkat ke profesi Lasman? Gue ini janda siapa lah? Janda mana? Wah, Janda viral di bentar lagi nih. Nah dari sejak itu gue merasa hidup gue kan tadinya sangat berguna. Sekarang gue merasa lebih berguna lagi. Makanya kayaknya gue mau buka yayasan nih besok gitu untuk membantu korban-korban yang datang ke podcast gue. Tapi sekarang gue ini untuk di luar sana, untuk pengacara-pengacara yang hatinya tergerak, kalian bisa membantu karena mereka telah mendapat ancaman hukum dari Bang Rasman. Jadi di luar sana saya yakin banyak sekali pengacara-pengacara yang tidak seperti Bang Rasman. Bukan pengacara yang hanya memikirkan materi, tapi pengacara yang memiliki nurani di atas materi. Jadi apabila hati Anda tergerak, kalian bisa membantu Abang James, Bang Bo. Mau saya ajak Kalau bukan, saya punya bapak angkat orang Ternate, punya anak, punya ponaan itu pakar hukum tata negara, namanya Margarito Kamis. Anak muridnya Pak Yusuf Isra Mahendra. Iya. Saya nggak takut. Oh nggak takut? Nggak takut. Bagus, saya juga enggak. Iya, saya juga enggak. Ya. Iya. Saya punya bapak angkat itu punya ponaan namanya Margarito Kamis. Catatannya itu. Saksi ahli dalam segala hal. Saya udah bilang ke bapak angkat saya, dan bilang ke Margarito deh, kalau ada yang bikin saya macam-macam. Ya. Benar di atas benar, salah di atas salah. Yang jadi hakim yang paling adil itu cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Iya. Hidup Bang James. Merdeka. Merdeka. Iya. Ya udah, kalau gitu Bang James nggak usah. Buat pengacara yang hati tergerak aja, buat Pak Bowo, buat Mika, buat Ipong, buat Fauzan terutama. Karena menurut gue yang dilakukan Fauzan sangat parah ya, tidak berkeprimanusiaan. Karena dia masih 18 tahun, kayaknya mesti masuk nggak sih? Masuk nggak sih itu ke Komnas Anak tuh? Iya, karena menurut gue tidak berkeprimanusiaan. Kalian lapor ke Depnaker. Iya, nggak digaji. Mana sih, untung orang-orang kalian pada baik. Gitu, jadi saya ucapkan terima kasih. Terus mau tanya apa lagi? Gimana hari ini launchingnya? Seneng dong, tadi abang juga udah nonton kan lewat video call gitu. Walaupun dia marah-marah mulu kan, dia abang Rasman kan marah-marah mulu, biasalah. Gitu. Kayaknya konsepnya lucu, nyindirnya dapet banget nih Kak. Saya nggak nyindir siapa-siapa, kok nyindir sih? Enggak, saya nggak nyindir siapa-siapa. Lagu ini untuk semuanya gitu, dan lagu ini adalah karya anak bangsa dan suara gue kan sangat bagus seperti yang kalian tahu kan. Jadi kemarin kan jadi kenapa saya bikin lagu single? Saya kan kemarin nyanyi tuh sama Uya, sama Yonglek, sama Dr. Richard. Saya merasa kok paling bagus suara saya, ya saya single aja ya, ngapain nyanyi bareng-bareng gitu. Terbukti kan, bagus ya. Pak Denis, coba Pak Denis sendiri kenapa sih bisa punya kepedulian sebegitu besar terhadap korban-korban itu? Ya karena saya lihat langsung, saya lihat secara langsung dan saya mendengar ceritanya dan menurut saya parah lah. Emang orang yang dengar tidak tergerak hatinya. Dan yang dilakukan sama dia itu menurut gua, Bang Rasman menurut gua di mata gua sangat tidak berkeprimanusiaan. Ditambah juga apalagi istrinya tahu si Claudia jadi korban, malah dia WA si Claudia nerok-nerok. Padahal kan yang ngomong gue. Kenapa kagak WA-nya gue? Gue bingung deh. Ada apa sih Bu Ade? Mentang-mentang Bu Ade nggak diajak ke Bali, diajaknya Aisyah. Bu Ade marah-marah mulu. Marah-marahnya mah Aisyah aja sama lakinya, jangan sama Claudia. Gitu. Juga mengenai kekerasan yang didapatkan sama Mas Fauzan. Itu sempat visum belum sih Mas? Ini kejadiannya September. Kenapa saya percaya? Karena saya lihat bukti chatnya September. September tanggal berapa sih? Iya, September 2021. Dan itu kan belum ada konflik saya sama si Bang Rasman. Saya belum mengenal dia sama sekali. Dan saya lihat chattingan itu tanggal sekitar September. Dan jadi masih kecil lah, umur 18 tahun. Mana ngerti visum apa segala macam. Dan dia sempat kamu sempat di Padang tuh sempat mau bikin LP ya? Sempat mau bikin LP, cuman dia tidak ngerti dan sempat mau kabur dan ajudannya menahan dan akhirnya
Dia balik tapi dia udah ketakutan. Sampai dianya kabur di bandara Soekarno-Hatta, meninggalkan koper. Sekarang masih ketakutan. Sampai sekarang tuh masih trauma. Masih trauma ya? Iya. Aku meninggalin koper sama memori ya. Jadi iya, si Fauzan ini meminta tolong meminta kembali koper dan yang terutama portfolionya, karena portfolionya itu sangat berguna untuk dia mencari kerja di masa depannya. Jadi tolong Bang Rasman kembalikanlah keprimanusiaannya sedikit gitu. Masa jadi manusia tidak ada primanusiaan sedikit. Sama handphonenya, sama handphone yang Bang Rasman telah sita. Jadi si Fauzan ini menurut gue sih ini sih parah banget ya, gue sih ngerti ya, kok bisa ada manusia kayak gini ya. Si Fauzan ini disuruh bikin video, apa kamu disuruh bikin? Kehilangan handphone. Abis surat ya. tanda tangan palsu aja. Jadi aku kehilangan handphone dan kerjaan aku nggak beres, gimana gitu. Padahal aku udah beres kerjaannya dan bapak pun upload di Instagram. Jadi si Fauzan ini kerjanya sebenarnya udah beres semuanya. Gue nggak tahu kenapa dia tendang apa segala macam. Walaupun kerjaannya nggak beres juga, menurut gue nggak pantas sih ditendang dan dipukulin seperti itu. Terus dia itu disuruh buat surat pernyataan palsu bahwa handphonenya setelah dipukulin dan ditampar sama si Ade, dia disuruh bikin surat pernyataan palsu, disuruh menandatangani bahwa handphone saya telah hilang. Iya. Handphone saya telah hilang dan ditukar sama HP anaknya. HP-nya masih ada HP anaknya? masih ada di meja. Masih ada di meja kamu. Nah, itu adalah HP anaknya. Dan Fauzan ini Diancam apa suruh tanda tangan? Itu ada ancaman. Ya ancamannya itu sih kerjaan gak beres, tapi kan aku beres dan ada bukti uploadan dia. Kekerasan apa? Kenapa? Diancam kekerasan apa? Oh, diancam kekerasan juga sih. Yang mana? Diancam kekerasannya udah ditonjok sama jadi, ditampar. Kita kadang sering banget diancam bakal hilang dari bumi gitu. Ya nggak tahu ya maksudnya apa, tapi kita sering banget dapat kata-kata itu. Dengan dibangunnya Pak Rasman dengan Iya. Ngomong aja apa? Bapak tuh suka mengancam bahwa bapak tuh ini tim Hercules. Jadi Bang Rasman tuh sih mengancam saya ini loyalnya Bang Hercules timnya. Jadi hati-hati kamu bisa hilang dari mimpi ya. Jadi ya kalau misalkan kenapa-napa kalian tahu lah ya. Dan nggak mungkin juga. Menurut saya Bang Hercules juga tidak mau membela orang yang tidak berkeprimanusiaan seperti dia. Tidak mau. Siapapun yang membela dia berarti dia itu tidak berkeprimanusiaan. Siapapun yang bergabung dengan dia, entah apa dalam hal apapun itu membantu dia, menurut saya itu sama-sama tidak berkeprimanusiaan. Termasuk siapapun yang mengajarkan dia, gurunya atau siapapun yang dia bilang Egy Sujana itu saya tidak peduli, saya nggak takut. Dengan banyaknya korban Bang Rasman yang mungkin sekarang membuka cerita ya kan, dan menjadi mungkin punya hubungan dengan Kak Denis, berarti siap juga untuk membantu mereka jika nanti kelak nanti mungkin Bang Rasman ada yang dia mengajukan laporan kepada orang-orang yang di sini atau seperti apa? Saya membantu sebisa saya pastinya. Saya membantu sebisa saya. Makanya kan saya mau ambil ini pakai jadi pengacara. Tapi kan sekali lagi, gue belum jadi pengacara. Makanya gue tadi ngomong untuk di luar sana pengacara-pengacara yang punya nurani, yang tidak mementingkan materi di atas segala-segalanya. Kalian kan pasti yang hatinya tergerak kan pasti ada. Silakan bantu mereka. Gue akan bantu sebisa gue. Tapi kan sekali lagi, gue belum jadi pengacara. Kecuali mau gue bantunya 6 tahun lagi pas gue udah jadi. Advokat yang kecewa. Padahal dia tuh kayak advokat aba-aba, jadi kayak ada advokat aba-aba dan Banyak advokat yang berkecewa. Iya, emang baru kecewanya baru sekarang, kemana aja lu? Udah berbulan-bulan kecewanya baru sekarang. Gue juga bingung tuh sama orang-orang yang masukin dia ke organisasi tanpa verifikasi. Tapi Denis berterima kasih kepada seluruh organisasi-organisasi yang akhirnya telah sadar. Mungkin karena hujatan netizen baru sadar, tapi ya udahlah ujung-ujungnya dia dikeluarkan. Karena menurut Denis, organisasi yang asli adalah organisasi yang tidak ada Rasmannya. Karena dia dikeluarkan, dia kan dari awal udah jelas dikeluarkan. Karena dia tidak dapat diverifikasi, itu kan udah harus tanda tanya. Kenapa habis dikeluarkan, diterima lagi, habis diterima lagi sama KAI itu yang kedua kan. KAI yang kedua, gue juga bingung tuh si KAI yang kedua itu terima. KAI kedua itu terima, kasih kartu advokat dulu, habis itu baru verifikasi. Gue juga bingung, kan harusnya kan verifikasi dulu. Tapi ya udahlah, namanya manusia juga pasti bikin salah lah ya. Mungkin dia
kepercaya atau terlalu percaya sama omongannya Bang Rasman atau gimana, gue nggak ngerti. Terus udah gitu ujung-ujungnya yang penting dikeluarin. Pokoknya organisasi advokat yang asli itu yang nggak ada Rasmannya. Jadi kalau istilahnya yang asli yang ada badaknya bukan itu ya, tapi organisasi yang asli itu yang nggak ada Rasmannya. Terus untuk Pradi Bersatu, bener nggak sih itu dikeluarin? Confirm, confirm, puji Tuhan, Anda sudah di jalan yang benar. Oh belum? Oh belum? Kalau tersangka masih diverifikasi pokoknya. Sekarang diproses. Dibina di mana? Apanya yang udah dibina? Dia sudah jelas kok. Dia itu kan dikeluarkan dari semua organisasi karena adanya aduan masyarakat dan pelanggaran kode etik yang sudah sangat banyak dan jelas. Terhadap gua sudah jelas pelecehan verbal yang dilakukan terhadap gua dengan sengaja, terus tanpa perasaan bersalah, dan dia masih dibiarkan bebas bertugas, ya kan? Akibatnya apa? Ada lagi korban-korban lain, kalau iyalah, yang inilah nggak dibayar itu. Emang sudah waktunya apa ya tuh orangnya? Sudah waktunya dikasih efek jerak. Udah waktu dikasih efek jerak beneran. Terus udah gitu kalau menurut gue apa ya, menurut gue kan semua orang kan pasti meninggal ya. Kalau gitu kalau menurut gue mati aja lah kalau nggak ada gunanya hidup, ya kan? Jahat banget, zolim. Ini bukan nyumpain loh, semua orang pasti meninggal gitu. Apabila hidupnya tidak berfaedah, bisa juga dibikin meninggalnya lebih berfaedah dengan cara sebelum meninggal boleh bikin sumbangin dulu organ-organnya yang masih berfungsi, ya kan, ke didonorin. Itu kan berfaedah matinya. Ini bukan saya nyumpain mati, semua orang pasti meninggal kan? Iya, itu. Apalagi? hukum Dennis dengan Asma yang kasus pelecehan verbal itu gimana? Pelecehan verbal masih, cuman kan sekali lagi kan polisi ukira kayak ini, kayak bikin tahu bulat dadakan. Semuanya kan ada proses. Tahu sendiri kan Medina prosesnya juga berproses, ya kan? Sekarang gimana dia? Dia ini sih percaya sama polisi Indonesia, pasti menegakkan yang benar. Nggak mungkin yang salah dibenerin. Gitu. Kan udah ada contohnya Medina dan lain-lain. Dennis percaya sama polisi Indonesia. Makanya kan Dennis dapat panggilan ke Medan. Dapat panggilannya tuh kemarin baru nyampe. Ditulisnya tanggal 2, ya kan? Terus udah gitu, Dennis juga udah komunikasi sama polisinya. Nggak bisa, Dennis ada launching video klip. Dennis kan bukan pengangguran. Kalau Bang Rasman enak sekarang di kekurangan klien, bisa jalan-jalan ke Bali. Dennis masih sibuk. Ya kan? Jadi udah minta atur waktu hari Senin, saya ke Medan. Gitu. Senin besok. Surat panggilan sudah masuk ada? Sudah kemarin. Kemarin langsung gue WA tuh, cumi-cumi. Cuman sempat kaget dulu nggak Dennis pas surat panggilan? Enggak, kenapa masih kaget? Ya semua warga negara Indonesia kan bebas melapor. Yang menentukan salah dan benar adalah polisi. Gue juga bingung, Bang Rasman bilang kan pas gue preskon, dia preskon kan gue datang ke kantornya, dia bilang saya penjarakan kau. Kan makanya saya nanya, emang abang siapa bisa penjarain saya? Bisa suruh-suruh polisi? Terus saya disuruh nyanyi depan penyidik lagi. Iya bingung gue jadinya. Itu juga laporan kan berarti diterima dari Medan kan? Maksudnya Kak Dennis sendiri ngelihatnya kayak Bang Rasman selalu apa-apa ngelaporin ke Medan tuh bukan di Jakarta tuh kayak apa? Panggilan wawancara, yang kalau misalkan menurut gue memang itu tidak sesuai dengan lokus kejadian, tapi kalau misalkan polisi memanggil gue dari situ ya Dennis mah kooperatif. Dennis akan memberikan contoh kepada Bang Rasman, kalau dipanggil tuh dateng bang, jangan kayak abang dipanggil nggak datang-datang, ditanya ngeles. Kalau Dennis mah kooperatif, jadi abang harus belajar dari Dennis, dipanggil dateng gitu. Itu contoh yang baik buat abang, semoga abang bisa belajar. Oke, berarti di Medan selain akan panggilan polisi akan buat konten juga nih katanya. Iya, kan gue konten creator, YouTuber. Mau ngapain aja nih Kak rencananya di Medan? Mau ke rumah abang nggak silaturahmi atau seperti apa? Pengen banget gitu. Tapi kan kasih ya, mau tahu aja lu. Lu mau ikut? Yang pasti gue konten, kan gak mungkin gue sehari gak konten, ya kan pasti konten. Memang gue pengen ke Medan jalan-jalan, makan durian ucok. Dia kan janji mau traktir saya, gak tahu dia bener apa kagak. Janji ke podcast gue aja kagak dateng. Apa lagi? Kak, cuman maksudnya dengan berarti kata dari Kak Dennis pernah mention juga Bang Rasman dapat panggilan tapi nggak datang, itu maksudnya Kakak maksud tuh yang kasus yang mana? Bu Evi. Terus udah gitu, siapa lagi ya? Lupa gua. Tapi kasus pelecehan seksual yang Kak Dennis laporin sendiri, Bang Rasman udah sempat dipanggil juga belum? Belum, kan gue bilang masih berproses. Seperti yang gue bilang tadi, nggak bisa goreng dadakan, nggak tahu bulat. Semuanya kan butuh proses. Emang yang dilaporin Bang Rasman doang kan banyak. Tapi gue yakin polisi Indonesia menjalankan tugas yang terbaik-baiknya. Dan gue percaya ke polisi Indonesia.
gitu. Cuma kan ini mungkin sisanya atau mungkin salah satu dari kru-krunya yang mantan mungkin sempat menjadi tim Bang Rasman juga ada yang dilaporin di Medan. Nah kalau misalkan dia nggak punya biaya nih mereka ini gimana menurut pandangan kalian kalau ada panggilan untuk sana? Ya menurut gue sebenarnya mereka bisa ngomong kejadiannya di Medan, tapi karena gue menghargai polisi pasti gue mengikuti. Sekarang gue mengikuti peraturannya dan gue datang karena gue menunjukkan cinta gue pada polisi dan sebagai warga negara yang baik ya gue nurut gitu. Tapi kalau bisa janganlah kayak korban-korbannya seperti ini, orang yang gajinya aja nggak dibayar disuruh ke Medan juga ya, kecuali lu mau biayain gitu. Tapi kan Bang Rasman sendiri selalu menantang gitu, maksudnya kayak ya udah kalian kalau sanggup penuhi aja panggilan untuk ke Medan, kalian terbang ke sana gitu ya. Yang mana sih panggilannya? Dia kan juga belum dilaporin. Iya, nantinya kan akan dilaporkan, Bang Rasman akan dilaporkan di pihak Medan. Belum kan? Oh dia kan selalu ngomong rencana ini tuh belum tentu benar gitu. Making ngomong lu. Kak, tadi kan juga dia udah telepon tuh, tapi rasa nggak sih kalau sebenarnya dia tuh udah ketakutnya takut gitu, makanya dia telepon Kak Denis. Dia nggak telepon gue, telepon Mika. Ya dia kalau dia berani dia nggak mungkin telepon si Mika lah. Gitu. Tapi gue selalu mengundang. Nggak kayak telepon. Tadi aja ditanya nggak mau jawab. Enggak, karena aku mungkin kan tadi aku telepon dia sebelumnya di podcast dia. Kan jadi sebelumnya tadi aku ada telepon Pak Rasman kan. Soalnya saya nanya soal gaji saya kan. Terus mungkin itu dia mau bicarakan. Soalnya kan saya nagih terus, Pak gimana nih? Nggak apa-apa, saya resign baik-baik. Kan ada tuh dia chatting. Saya bilang nggak apa-apa, saya resign baik-baik, tapi gaji tetap jalan lah, bayar ya kan. Kita kerja kok. Kalau Mika sendiri kalau misalkan dilaporkan di Medan diharuskan untuk terbang ke Medan, ada rasa keberatan? Aku mau dilaporkan atas dasar apa ya? Kan aku yang jadi korban. Oh iya. Nah, karena kan Bang Rasman sempat mengancam udah orang-orang yang menjelek-jelekan nama saya gitu, nantinya akan saya laporkan satu-satu. Kan aku nggak menjelekan, aku menjelaskan yang realita, kenyataan dan ada bukti gitu loh. Jadi aku nggak takut sih. Oh berarti kalau sendiri nggak takut ya tentang? Nggak takut karena saya ngomong realita gitu loh, kenyataan memang gitu. Ada lagi? Oke, mungkin Kak Denis udah ngumpulin gini akan apa nih? Akan apa namanya? Narah lanjutan ke hukum atau seperti apa nih, rame-rame ke Polda atau seperti apa? Kalau ngumpul begini nih. Kalau dia kan udah. Kalau yang saya tidak mengumpulkan sih. Saya di sini meminta, saya pembela kebenaran dan keadilan, saya meminta kepada Bang Rasman untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya mereka terima gitu. Itu ada kewajiban dia. Mereka udah kerja kok. Kecuali kalau misalnya mereka belum kerja, bayarin aja hak-haknya. Di sini nggak ada yang niat. Gue nggak pernah berniat untuk mengumpulin orang-orang sih. Gue dari dulu berantem sendiri. Gue singa, bukan domba, rame-rame berantemnya. Cuman di sini kenapa mereka berkumpul? Tujuan utamanya mereka berkumpul adalah untuk berterima kasih kepada orang-orang yang gue nggak kenal dan mereka nggak kenal karena donasi ini. Sebenarnya itu dianya aja yang negatif thinking, pikir menyerang dia, nggak ada yang nyerang abang, nggak ada yang mau menjatuhkan abang. Yang menjatuhkan abang adalah abang sendiri dengan perilaku abang, dengan tingkah laku abang dan dengan mulut abang. Di sini mah nggak ada yang jatuhin abang. Itu di sini mereka berterima kasih kepada orang-orang yang mendonasikan dan meminta haknya, nggak ada yang ngejatuhin abang gitu. Abang aja netting marah-marah mulu gitu. Dia itu bisnis juga bunga, terus youtuber juga. Nah sekarang jadi kayak ketua panti sosial juga nih yang mau nolongin orang. Bagi waktunya gimana sih Kak? Iya makanya gue sibuk banget nih sampai bengek nih gue. Gimana ngatur Kak Denis? Gue tiap hari podcast usin itu sampai jam berapa? Sampai jam 1, jam 2 ya ngurusin. Kemarin temenin dia bikin laporan mabes itu tuh berapa jam tuh. Belum lagi besok mau ke Komnas Perempuan gua. Gimana tuh ngatur waktunya Kak Denis? Ya ngatur waktunya ya jualan kan ada karyawan segala macam. Makanya orang jualin bunga gua juga biar tetap berjalan. Gitu jangan diem doang. Gua aja bantu orang, masa orang kagak mau bantu jualin bunga gue. Kalian semua jualin bunga gue deh ya. Iya, lupa tuh gua. Iya, terus udah gitu karena gua sih benar-benar gua kan merasa hidup gua tuh dari dulu sangat berguna ya. Setelah ada podcast ini gue lebih berguna lagi loh, merasa lebih berguna, makanya gue mau buka yayasan kan gitu, namanya DC Peduli. Udah ada serius? mau bikin, serius. Kapan sih gue asbun? Mana pernah gue rasa bunyi, namanya gue abang. Enggak, maksudnya udah ada proses sampai mana atau gimana? Ada proses, nanti kalau udah jadi tenang aja gue kabarin. Jangan sedih.
Kalau dia tadi pertanyaan buat Kak Laudia, sempat kemarin juga pas Bang Rasman respon sempat membahas mungkin cerita-cerita dari Kak Laudia yang sempat dilakukan gitu. Kak Laudia sendiri udah lihat belum gimana respon Bang Rasman yang kata mungkin dia menjelaskan kayak memang dia itu biasa kalau memang keluar kota kayak pesan satu kamar untuk beramai-ramai gitu terus pelecehan itu terjadi karena kita tidak terima. Jadi jangan diomongin lagi masa pelecehannya karena bukti sudah diserahkan seluruhnya ke kepolisian. Gitu. Kalau misalkan dia masih menyangkal, ya nyangkal aja sepuasnya. Karena saya yakin kebenaran itu akan selalu menjadi kebenaran. Jangan percuma dia ngeles-ngeles dulu. Kapan sih dia nggak ngeles? tentang lagu Kak. Lagu. Oh lagu. Lagu gue gimana? Bagus banget kan? Suara gue gimana? Bagus nggak? Bagus, makasih. Menceritakan apa Kak? Hah? Menceritakan. Jadi kan kemarin tuh kan gue ke Bangkok, ya kan? Gue ketemu teman-teman gue banyak. Terus teman-teman gue cerita di Bangkok itu. Ini nggak nyinyir siapa-siapa. Teman-teman gue di Bangkok tuh banyak dapat cerita. Temen gue ada yang botak, ada yang gondrong, gitu cerita-cerita. Ada yang hobi kawin, gitu semuanya. Jadi gue jadi satu dalam lagu aja. Nggak ada menyindir pihak siapapun. Gitu. Cuman sekedar karya anak bangsa aja dengan suara gue yang bagus ini. Apa beda dengan keadaan yang lagi sekarang? Masa sih relate? Emang iya? Relate dengan Menurut lu aja kali, perasaan lu aja. Apanya yang relate? Gak ada, gue mah gak nyindir, gue ngomong langsung. Jangan baper ya. Jangan baper. Oke, bungkus. Makasih.